tadi ditegaskan bahwa keluarnya Amerika dalam Paris Agreement dan juga support JETP tidak mengurangi komitmen 9 negara untuk mendukung net zero emission di Indonesia. Jadi tidak ada perubahan dari sana. Wartawan, saya didampingi oleh duta besar yang menjadi partner dari International Partner Group, dari Jazz Energy dari Jepang, kemudian ada duta besar Inggris, duta besar Prancis, duta besar Jerman, duta besar Denmark, dan Norwegia, dan Italia dan Kanada. Jadi ada 9 partner daripada JETP, dan pada pertemuan ini adalah komitmen dari Jerman dan Jepang untuk tetap menjadi co-lead daripada JETP, walaupun Amerika mengundurkan diri. Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan, dan targetnya adalah untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, dan juga organisasi internasional salah satu juga yang mendukung adalah GFANZ, dan juga dari World Bank, dan dari tadi belum saya sebut dari EU tetap berkomitmen. Nah, Indonesia tetap menetapkan target 31,89% secara mandiri hingga 43% apabila mendapatkan dukungan finansial internasional di tahun 2030. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan keputusan tahun 141/2025. Satgas ini dibentuk memiliki 4 kelompok kerja, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial ekonomi dan sumber daya manusia. Dari implementasi JETP ini sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen 1,1 miliar dolar. 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. 45 proyek menerima hibah sebesar 233 juta, dan IPG juga mengamankan jaminan sebesar 1 miliar dolar melalui Multilateral Development Banks, garansi untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih. Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut, karena itu merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Labuh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk geothermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu fotovoltaik seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power, itu juga masuk dalam pembahasan. Dan di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu yang di proyek di Legok Nangka di Jawa Barat. Selanjutnya pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian, kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong, dan pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital, dan para stakeholder bisa mengakses, dan secara berkala akan dilakukan koordinasi. Selanjutnya saya mohon Excellency. Right. Yeah. Thank you, Ranga. Professionally, provide a summary to you. On behalf of our IPG members, colleague Japan would like to be firstly grateful for the Papua Langa's initiative to revitalize or even make it stronger our collaborative efforts in the context of JETP.
And also, we expressed our strong commitment in terms of remaining engaged and then also positively collaborating with the Indonesian government to make the energy transition successful for the future of Indonesians. Thank you very much. Thank you. Any question? Berubah. Ini untuk koordinasi antar kementerian terkait. Karena ini ya. Satgasnya di bawah Kemenko Perekonomian ya Pak. Dipimpin oleh Pak Menko. Oh baik. Pertanyaan yang kedua Pak, dengan sekarang Jepang dan Jerman ya Pak yang memimpin JETP Indonesia, apakah ada perubahan Pak terhadap rencana funding yang sebelumnya sudah disepakati kan 20 billion USD ya Pak? Tidak ada perubahan. Berarti masih sesuai ya Pak untuk funding komitmennya sebesar itu secara total? Ya. Terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan kemudian dirasakan, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang ditawarkan teman-teman dari Jepang, dari Jerman, dari Denmark, dari Prancis kepada Indonesia sehingga ini. Jadi tadi ditegaskan bahwa keluarnya Amerika dalam Paris Agreement dan juga support JETP tidak mengurangi komitmen 9 negara untuk mendukung net zero emission di Indonesia. Jadi tidak ada perubahan dari sana. Yang ditawarkan Bapak dari... Ya tentu semua ada financing package berbagai macam, tetapi tergantung daripada proyek tersebut. Contoh dong Bapak, apa kira-kira dari Jepang, apa dari Denmark? Contohnya kan Muara Labuh, itu sudah dibahas dalam pertemuan Pak Presiden Prabowo dan Prime Minister Ishiba, dan ini proyek yang ongoing dan diharapkan bisa selesai 2027. Salah satu proyek juga decarbonization of Cirebon atau phasing out. Nah itu juga ada keterlibatan dari ASEAN Development Bank. Kemudian ada photovoltaic project baik di Saguling maupun di Cirata. Jadi itu semua on the pipeline. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.